sebagai mahasiswa, menurut kamu makna integrasi nasional itu apa sih, khususnya di dalam dunia pendidikan? Menurut aku ya integrasi nasional khususnya di dunia pendidikan itu kan integrasi itu kayak gabungan gitu loh. Jadi pendidikan di skala nasional itu nggak boleh eksklusif gitu. Mereka itu harus inklusif. Jadi semuanya itu setara gitu menurutku. Apakah secara general di Indonesia sendiri itu sistem pendidikan yang telah dilaksanakan itu apakah sudah cukup baik dibandingkan misal dari kualitasnya, bagaimana kualitas pendidikan yang telah Mas dapatkan di daerah asal Mas sebelumnya hingga saat ini kuliah di Jogja? Kalau saya sendiri dari kualitas pertama fasilitas ya, mungkin setiap sekolah beda-beda. Kemarin terutama saya ya, mungkin beruntungnya dapat fasilitas yang sekolah mungkin agak lumayan. Jadi alhamdulillah kayak buku pelajaran lengkap, fasilitasnya juga nyaman, guru-gurunya juga memadai. Jadi mungkin kalau saya untuk kualitas di yang saya tempuh masih aman. Cuma mungkin dari metode belajarnya aja sih yang kayak tadi, kayak perlu banyak pemahaman. Bukan cuma dikasih materi langsung ngejawab soal itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma lebih baik lagi kayak tahu kayak misalnya rumusin dari mana. Jadi kita kayak tahu, nggak cuma sekedar make tapi nggak tahu dari mana. Kalau aku ya sebenarnya mirip juga. Kayak kalau soal fasilitas cukup memadai sih, bukan sangat memadai ya kalau pengalamanku di SMA, SMP juga. Tapi mungkin memang kalau secara generalnya kayak dibanding dengan SMA lain tuh mungkin nggak terlalu merata ya. Ada memang SMA tuh yang benar-benar fasilitasnya top dan ada yang baru ketemu itu bahkan aku kemarin sempat ikut di acara Ormada aku itu yang ke SMA. Itu aku baru tahu ternyata banyak SMA tuh yang benar-benar ketinggalan kayak soal fasilitas, soal pelajaran itu kayak di situ agak ngebuka kayak gimana aku cara ngelihat ternyata masih belum terlalu merata gitu loh. Dan aku di situ cukup bersyukur lah, kayak setidaknya SMA aku nggak yang terlalu terbelakang. Saya Pak Kohir. Oke, Pak Kohir punya putra gitu yang masih sekolah? Oh, ada, punya di SMA 1 Kretek Bantul. Nah, kalau menurut Bapak itu kualitas pendidikan di Bantul itu apakah sudah baik ataukah ada kesenjangan dengan di tempat-tempat lain? Di Sleman, di keseluruhan gitu. Enggak. Ya kalau secara kurikulum ya hampir sama. Cuman kalau fasilitas itu yang menjadi beda. Nah, fasilitas dari sekolah satu dan yang lain, maksudnya katakan SMA 1 Kretek sama SMA 1 Yogyakarta itu jauh sekali dari fasilitas dan dari kualitas itu kok bagus-bagus yang SMA 1 Jogja. Kota. Sama-sama satu loh, kan di kecamatan dan di kota itu beda. Menarik banget karena sebelumnya Ala tuh juga udah pernah menjadi relawan pendidikan di daerah yang terpencil dan udah pernah turun langsung ke lapangan melihat kondisinya secara langsung. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih sebenarnya keadaan pendidikan di sana? Bisa ceritain sedikit mulai dari kualitas pendidikannya, jumlah sekolah, sampai tantangan yang mungkin dirasakan langsung di lapangan. Oke, jadi sebelumnya aku tuh pernah ikut kayak volunteer gitu ke daerah Juwangan, di daerah Bantul. Itu tuh lebih ke sebuah panti asuhan yang isinya tuh mayoritas anak-anak umur 7-12 tahun. Nah, mereka di situ itu tuh khusus buat cowok aja, dan mereka di situ tuh sekolahnya hanya dalam satu auditorium besar. Lalu dibagi-baginya hanya sebagai kayak daerah sini buat kelas 1, ini kelas 2, kelas 3. Jadi kayak gak ada ruang khusus, kayak ruang kelas khusus gitu loh di dalam auditoriumnya itu. Dan menurut aku itu tuh sangat kurang banget. Kenapa? Karena yang pertama pengajarnya itu hanya terbatas gitu, jadi mungkin bisa dibilang kayak nggak terlalu kompeten di bidangnya. Lalu juga untuk sarana prasarananya juga sangat kurang memadai. Dan untuk anak-anaknya sendiri setelah aku terjun langsung, mungkin untuk anak umur segitu, untuk ukuran umur segitu tuh kurang bisa buat kayak mengetahui hal-hal yang sebenarnya mereka harusnya ketahui di umur segitu. Jadi harapan Bapak itu buat sistem pendidikan biar bisa lebih adil, lebih terintegrasi gitu gimana Kak? Itu mungkin dari segi pendidiknya, kualitas dari pendidiknya dan kualitas dari mungkin fasilitas sekolahan. Karena kalau di SMA anak saya itu mungkin fasilitasnya masih minim. Kalau di SMA 1 Yogyakarta itu saya lihat sendiri itu sudah cukup mumpuni. Jadi ya itu mungkin dari itu, dan mungkin kualitas dari pendidiknya, dari manajemennya, dari kepala sekolah apa pengurusnya saya kurang paham. Kalau itu yang jelas dari sistem itu mungkin yang perlu disamakan. Guru itu disamakan bagaimana saya kurang tahu kali itu. Yang jelas itu perbedaan mungkin di situ. Mungkin penyampaian yang masih perlu diperbaiki. Dan itu kualitas dari anaknya juga mungkin beda-beda ya. Kualitas dan cara mengajarnya kalau bisa disamakan itu lebih bagus. Siap. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau gitu kan kamu udah cukup lama di masa perguruan tinggi.
Apa kamu merasa punya ruang untuk menyuarakan pendapat gitu soal kebijakan pendidikan di Indonesia? Oh jelas. Terutama di kampus ini kan kita ada organisasi ya namanya BEM. Nah BEM itu salah satu media juga nih biar kita nih bisa menyuarakan apa yang kita ide kita nih bisa disuarakan lah ke pemerintah. Nah selain itu kan ini juga udah fasenya digital ya, jadi kita juga bisa menyuarakan ide-ide kita di media sosial seperti kayak TikTok, IG dan Twitter.